Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya Muhammad Ruslan akan menjawab soal ujian akhir semester. Yang pertama, dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Baik, yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kelompok ini menganggap administrasi sebagai suatu aktivitas strategik melalui pembuatan kebijakan dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama. Sedangkan manajemen merupakan aktivitas melaksanakan kebijakan yang bekerja langsung dengan orang-orang untuk merealisasikan kebijakan. Yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Kelompok ini mengartikan administrasi dan manajemen adalah sejajar, sama, dan bisa digunakan istilahnya secara berganti, disesuaikan konteks tanpa kehilangan makna atau interchangeable. Biasanya, untuk pemakaian ini, bila administrasi atau manajemen diterapkan pemakaian istilahnya untuk organisasi tingkat middle sampai lower. Misalnya kepala dinas bisa disebut manajer atau administrator. Yang ketiga, administrasi lebih sempit dari manajemen. Kelompok ini mempersepsi administrasi seperti dalam pemakaian istilah peninggalan Belanda, yang pengertiannya sempit, terbatas pada kegiatan ketatausahaan, korespondensi, kearsipan, dan sejenisnya, sehingga manajemen yang berada pada posisi mengatur, memberdayakan, mengendalikan orang lebih diposisikan dibandingkan administrasi. Soal nomor 2. Menurut McGregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara, MED, dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab Gaya Dasar Kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Baik, untuk manusia X, gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya otoriter. Kenapa? Karena manusia X dianggap sebagai manusia yang memiliki pembawaan yang kurang baik karena ia malas bekerja dan tidak ada motivasi untuk berprestasi. Sedapat mungkin ia hindari pekerjaan dan hindari tanggung jawab dalam pekerjaan. Walau begitu, mereka sangat menginginkan kesejahteraan dan jaminan hidup. Makanya tipe orang seperti ini harus selalu diawasi dan ditekan, bahkan harus disertai dengan ancaman, ya, agar dia dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian untuk manusia Y, gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya demokratis, ya, karena manusia Y adalah manusia yang memiliki tanggung jawab dan tidak ingin membuat citra diri negatif dengan tidak terrealisasikan tugas dan tanggung jawabnya. Kerja adalah bentuk aktualisasi diri, sehingga ia akan berupaya melaksanakannya dengan profesional. Soal ketiga, ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokrasi. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut, menurut Anda, mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini? Dan jelaskan alasannya. Baik, gaya kepemimpinan yang cocok saat ini menurut saya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena dengan gaya ini akan memungkinkan untuk memperkaya ide dan kreativitas sesuai dengan potensi yang ada pada para anggota. Dan pemimpin berupaya untuk membimbing dan mengarahkannya secara proporsional. Yang keempat, ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Visi adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi berdasarkan visi pribadi atau individu.
Visi merupakan pernyataan yang mengandung gambaran masa depan yang menantang dari keadaan yang diinginkan dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi SMPIT Al-Ghazali. Terwujudnya generasi berkarakter Islami, prestatif, dan kompetitif. Misi SMPIT Al-Ghazali. Yang pertama, mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan kurikulum standar nasional dan kurikulum sekolah Islam terpadu. Melaksanakan pembelajaran akademik dan ekstrakurikuler secara efektif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Membentuk lulusan yang berkarakter Islami, berprestasi, dan kompetitif. Melakukan penilaian autentik pada proses dan hasil pembelajaran, mewujudkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, memenuhi dan mengoptimalkan sarana prasarana sekolah berbasis teknologi informasi yang relevan dan mutakhir, melaksanakan pengelolaan sekolah dengan manajemen berbasis sekolah profesional, mewujudkan pembiayaan sekolah yang akuntabel, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, mewujudkan sekolah bersih, rapi, sehat, aman, menyenangkan, dan ramah lingkungan. Berdasarkan analisa saya, visi misi tersebut sudah sesuai, yaitu misi tersebut sudah dilaksanakan dan berhasil mewujudkan visi terhadap peserta didik, walaupun belum 100% peserta didik. Terkait berkarakter Islami, sebagian besar peserta didik sudah memahami dan mengaplikasikannya terkait adab-adab Islami. Misal, hormat pada guru, tidak pacaran, tidak melakukan kekerasan atau bullying terhadap teman, menebarkan salam, dan lain-lain. Terkait prestatif, hampir setiap tahun peserta didik berhasil meraih prestasi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional di bidang akademik maupun non-akademik. Terkait kompetitif, peserta didik mampu bersaing di luar sekolah. Yang kelima, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut, karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda? Serta berikan alasannya. Baik, jawabannya adalah belum tentu. Ya. Kenapa? Karena sekolah bisa dikatakan bermutu jika memenuhi indikator berikut. Yang pertama, memiliki masukan yang tepat. Yang kedua, semangat kerja tinggi. Yang ketiga, gairah motivasi belajar tinggi. Yang keempat, penggunaan biaya, waktu, fasilitas, tenaga yang profesional, yang proporsional. Yang kelima, kepercayaan berbagai pihak. Yang keenam, tamatan yang bermutu. Dan yang terakhir, keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.